lupa, pokoknya pantengin terus IG kita dan screenshot IG's live clinic ya. Halo Dokter Yusri, halo. Halo Apa kabar? Dokter Yusri. Oh yoi, baik dong. Gimana kabarnya, Bro Baik, Yusri nih? baik dong, alhamdulillah. Iya, tambah seger aja nih. Gimana nih di Jogja nih? Baru habis praktek sih, jadi kalau seger kayaknya enggak ya, harusnya ya. Oh, oke. Kalau praktek. Praktek dari jam berapa, Dokter? Di praktek dari jam 4.30 lah, terus Hmm, selesai ya. 6, terus ada live tadi dulu, habis itu sekarang live lagi. Oke. Ya, ini dia Dokter Yusri yang kemarin aku kenalin, yaitu dia seorang dokter di Jogja dan dia punya sebuah klinik estetik di Jogja. Keren banget kan? Nanti dia bakal ngomong nih tentang gimana dokterpreneur di era digital, kayak gitu. Nah, Dokter Yusri, mungkin bisa cerita sedikit dong di Jogja ngapain aja kayak gitu, terus udah gimana sih kok bisa punya inspirasi di bidang estetik gitu? Mungkin halo, saya Dr. Yusri Dinut, kenalan dulu. Karena sepertinya kalau kita hari ini malam ini kayaknya agak spesial ya. Kalau aku lihat dari Instagramnya Asklepio, selalu ngomonginnya yang klinis gitu ya. Malam ini kita akan sedikit lebih beda, kayak nggak ngomongin penyakit, tapi ngomongin bisnis. Itulah kenapa karena saya tetap praktek, saya tetap ada pasien, cuman pasiennya sehat, bukan pasien orang sakit kan. Tadi yang kayak dokter Didit udah bilang, saya di estetik, fokusnya memang anti aging, jadi klinik care, jadi bukan yang klinik konvensional yang berhubungan sama orang sakit, tetapi justru kita lebih ke preventif sih gitu. Jadi lebih bisnisnya lebih berasa karena tidak insurance. Iya, kerasa banget ya, pressure bisnisnya ya. Gitu. Oh, Kita mau iya. ngobrol nih, lagi pengen tahu apa? Oke, jadi Dokter Yusri kan ini kan kemarin kan Dokter Yusri bikin sebuah klinik estetik nih. Apa yang menginspirasi Dokter Yusri untuk membuat klinik estetik itu tuh? Kayak gitu. Oke, Gimana? pertimbangannya kenapa aku jadinya ngambil jalur anti aging gitu ya, estetik karena sebenarnya ya semua yang udah pernah jadi dokter, internship gitu ya, terus jadi dokter pertama kali pasti melewati yang di rumah sakit. Nah, disitulah masa aku akhirnya memilih untuk tidak berhubungan dengan klinis gitu karena ini tidak berarti akhirnya yang aku paling benar yang lain salah, tapi kalau aku pribadi memang nyamannya tidak mencari uang di jalur yang orang sakit tanda petik, maksudnya berhubungan sama insurance BPJS, orang sakit yang klinis gitu ya, tapi emang lebih senang ya udah sehat dibikin makin sehat, yang udah happy dibikin makin happy, yang tadi ngerasa nggak pede karena performnya kayak kurang cakep atau kurang apa gitu ya, kita enhance buat lebih pede, lebih sehat, lebih happy, lebih bisa nikmatin hidup. Jadi menurutku disitulah akhirnya kenapa backgroundnya aku memilih akhirnya jalurnya tidak di klinis gitu, tapi lebih ke estetik dan anti aging karena basicnya gak mau nyari duit dari orang sakit, simpelnya gitu. Oh gitu. Wah, nggak mau cari duit dari orang sakit. Wah, itu suatu plan yang sangat Ya, menyentuh sekali ya, Dokter Yusri ya. maksudnya passionnya orang kan beda-beda. Kalau aku sendiri ya itu, aku emang kayaknya nggak nyaman pada saat aku di rumah sakit, terus dalam kondisi yang cukup hektik, punya keterbatasan nggak bisa bantu orang karena regulasi dan lain-lain. Jadi aku berpikir untuk menolong orang dengan cara yang berbeda gitu. Oke, menolong dalam cara orang yang berbeda. Nah, pernah gini deh, Dokter Yusri cerita sedikit dong tentang perjalanan dulu nih. Kan nggak mungkin dong langsung jadi sebuah klinik di Jogja itu yang sangat terkenal. Klinik apa dok? Mungkin bisa di ini. DRYD, Dr. Yusri Dinut, pakai nama sendiri sih. Oh gitu, oke. Nah itu ceritain dong pengalamannya dari awal gimana kok bisa ini jadi suatu klinik yang besar dan sangat banyak pengunjungnya sekarang nih. Um, jadi setelah jadi dokter abis internship tuh terus di Jakarta sebenarnya, tapi pada saat internship itu udah mulai ambil awal itu course-course tentang estetik dulu, udah gitu sempat ngambil di luar yang emang beneran diploma buat estetiknya. Dari situlah akhirnya di Jakarta bikin klinik bareng sama teman-teman, terus singkat cerita sekarang di Jogja ya klinik sendiri gitu.
Oh gitu. Jadi, nah mungkin Dr. Yusri, menurut Dr. Yusri nih bedanya apa sih yang kesulitannya waktu jualan zaman dulu nih? Kan mungkin diawali dari bikin klinik estetik kan dulu kan Ya. mungkin ada cerita pernah jualan apa dan sekarang akhirnya memutuskan untuk jadi dokter anti aging ini. Nah, itu Ya. mungkin bisa diceritain bedanya apa sih yang dulu sama sekarang gitu? Oke, digitalize-nya di mana gitu ya. Tuh, Eh, tuh. apa namanya? Aku mulainya tuh kalau skincare dari 7 tahun lalu, 7 tahun 8 tahun lalu di saat memang belum terlalu happening sebenarnya orang melihat skincare. Kalau sekarang kan kayaknya rame di setiap gang tuh kayaknya ada skincare, ada klinik kecantikan gitu. Jadi dulu aku justru dari rumah ke rumah. Jadi bikinnya tuh home treatment karena masih keterbatasan budget, nggak punya modal yang besar gitu ya. Jadinya saat itu dari mulai bikin treatment rumah ke rumah, kantor ke kantor, home treatment, office treatment, kayak gitu-gitu, sampai akhirnya baru sekarang punya kesempatan dan pelan-pelan bisa punya building sendiri, punya yang lebih established, yang kayak gitu. Jadi, tapi menyenangkannya sekarang tuh ya kalau sesuai dengan konsep kita ngobrol sekarang ya, kan sekarang kita lagi ngomongin docpreneur di zaman digital. Inilah menyenangkannya di zaman digital karena semuanya by social media, semuanya by digitalize gitu ya, bisa ngapa-ngapain lebih gampang, accessible gitu. Jadi lebih gampang gitu, lebih gampang untuk share treatmentnya, share menunya, edukasi pasien-pasien gitu, semua bisa lewatin sosial media. Kalau dulu 7 tahunan lalu beneran karena belum Instagram nggak semes sekarang, dulu tuh masih zamannya BBM, WhatsApp, Pet gitu, jadi kayak nggak terlalu ngaruh banget tuh kita membuat promosi gitu. Tapi kalau sekarang sih ini sih yang serunya, menyenangkan gitu karena profesi dokter juga cukup diminati dan banyak di digital. Jadi ya asik-asik aja sih, seru-seru aja. Mainnya di Instagram, di Twitter, di website gitu. Oke, Dokter Yusri mungkin dari Instagram, terus ada YouTube, ya, Hmm. ada Twitter. Mungkin Hmm. dari dokter sendiri ada preferensi mana yang bisa menjadi, wah ini platform bakal mencuat banget nih kalau kita jadi dokterpreneur di sini, kayak gitu. Um, kalau ngomongin docpreneur tuh pasti akan ngomongnya ke produknya apa gitu. Sama aja kayak entrepreneur lain lah, cuman karena depannya ada doc, pasti biasanya akan berhubungannya sama kesehatan gitu. Ini sih lebih kepada kalau buat teman Asklepian ya, apa sih teman Ya, Asklep? Oke, Asklepian sih lebih kepada pentingnya mumpung lagi sekarang lagi kayak baru mau lulus atau mungkin baru mau internship atau lagi internship ongoing gitu, pentingnya untuk meriset ke depannya tuh goalsnya pengen apa. Jangan sampai kayaknya tuh punya passion bisnis tapi karena rules sekitarnya tuh kayak sekolah dulu atau mungkin kerja dulu atau apa, jadinya akhirnya ngikutin arus. Jadi sebenarnya gimana sih biar jadi bisa dokpreneur? Semua dokter tuh bisa jadi dokpreneur, sama aja kayak profesi entrepreneur. Semua orang tuh bisa jadi entrepreneur anyway gitu. Cuman tergantung dari goalsnya tuh apa, lagi pengen bisnisnya apa, terus passionnya kemana. Uh, mau nggak take a risk gitu, karena kan ini kan jalur yang out of the box ya, maksudnya nggak red ocean gitu, maksudnya kalau yang lain tuh kayaknya habis jadi dokter terus mungkin magang, habis magang terus kerja di rumah sakit, terus kerja di klinik, habis itu sekolah spesialis, itu kan sesuatu yang tracknya udah gitu aja gitu. Nah, kita di part-part yang orang-orang yang kayak dokpreneur tuh harus punya riset matang bahwa akhirnya aku punya plan A, B, C, D, E gitu, maksudnya oke, aku nggak apa kok, kayaknya nggak langsung spesialis, tapi aku bisa bikin apa ya buat making money dulu, let's say. Atau mungkin aku mau biar mapan dulu, aku mesti ngapain ya? Oke, bisnis. Apa yang bisa aku bisnisin nih? Oh, aku sukanya traveling. Oh, aku sukanya, apa namanya, bikin konten. Aku sukanya, oh kayaknya senangnya estetik, gitu-gitu. Aku sukanya desain, gitu-gitu. Gitu tuh bisa akhirnya dari situ ke pola gitu. Kalau akhirnya tidak punya part untuk mikirin itu, maka akhirnya jadi nggak bisa jadi dokpreneur gitu. Karena dokpreneur tuh nggak bisa kayak besok pagi pengen dokpreneur, besok pagi jadi dokpreneur, nggak bisa gitu. Tapi lebih ke berhubungan sama invest jangka panjang yang dibentuk, dan itu tuh nggak sebentar. nggak kayak ini ya, Bandung Bondowoso ya, Nggak, sekali langsung ting. benar. Nggak bisa langsung kayak tiba-tiba pengen bikin bisnisnya ini langsung besok pagi jadi, kan nggak bisa. Karena balik Iya. lagi
kedokteran itu tidak pernah diajarin bisnis, maksudnya ya kita diajarin sebagai dokter yang membantu pasien, yang bisa mendiagnosa penyakit, yang bisa diajarin untuk punya insting terhadap sesuatu, kayak penyakit ini harus diapain, feelingnya akan kesini, simptomnya ini, diagnosanya akan ini, gitu-gitu. Tetapi memang kita tidak punya part pelajaran, lo bisa bisnis ini nih, habis ini bisa akan promonya begini, akan gini how to get market, bisa ngobrol, itu tuh kita nggak pernah ada. Jadi harus punya waktu untuk nyari itu sih, nyari skill yang nggak diajarin itu gitu. Ya, Dokter Yusri, kita sapa dulu Asklepian nih, sudah lumayan banyak yang berkumpul. Halo Asklepian, halo. Ya, Malam ini kita refresh dulu, nggak ngobrolin penyakit ya, kita ngobrolin sesuatu yang cukup penting sama kalau kalian bisa menyelesaikan sebuah case. Nah, ini juga akan case kehidupan nih. Sebenarnya ini poin juga karena ngomongin docpreneur tuh lebih luas. Ngomongin docpreneur tuh lebih ke mengerti orang, ngomongin docpreneur tuh lebih ke punya insting lebih untuk ngerti market, komunikasi yang baik, membuat personal brand yang baik, membuat branding image yang bagus buat produk kalian gitu. Dan itu basic yang sebenarnya semua dokter harusnya tahu gitu, karena balik lagi kalau kau ngomongin digital nih Asklepian, semua dokter tuh influencer. Ini poin penting. Semua dokter apapun, pokoknya kalau dia adalah dokter, mau dokter gigi, dokter umum, dokter hewan, dokter apa aja, itu tuh influencer. Dokter tuh udah jadi profesi yang melekat paradigma di masyarakat bahwa apapun yang dokter bilang tuh kita pasti akan manut, kita itu pasti akan benar, dan semua dokter tuh tahu segalanya. Nah, part itu membuat semua dokter tuh menjadi influencer sebenarnya. Cuman kadang tuh dokternya nggak sadar, nggak aware bahwa ada banyak part yang dia akan menginfluence banyak orang, menginfluence banyak telinga, banyak hati. Nah, itu yang harus sering dilatih. Untuk apa? Pada saat nanti kalian memilih untuk jadi dokpreneur, kalian udah punya branding yang kuat bahwa kalian berhasil menginfluence nggak cuma pasien, tapi orang yang dengan jumlah yang lebih banyak gitu. oke, kita sapa dulu buat Asklepian yang pengen dapat giveaway dari Kopdar Asklipio ini, jangan lupa screenshot untuk IG live ini, dan nanti kalian bisa story di IG kalian. Terus kalian tag @asklepio.markelas, dan nanti kita bakal undi di besok, akan mendapatkan 200.000 untuk 2 orang pemenang. Oke. Wah, Kita screenshot. Gimana? Lumayan banget dapat 200.000. Cuman modal nonton lagi doang. Terus dapat 200.000, kapan lagi gitu kan? Cuma tinggal screenshot, tag @asklepio.masterclass, terus besok kita akan undi. Oke. Mungkin ada pertanyaan ya, Dokter Yusri ya. Kita jadi teman-teman Asklepian kalau mau tanya bisa langsung di chat langsung ya. Ini ada dari Dokter Alvin Saputra ya. Gimana nih Dok menemukan jiwa entrepreneurship? Oke, bagaimana menemukan jiwa? Balik lagi ke tadi motivasi aku di awal. Aku nggak bisa hidup dibayar dari orang sakit. That's it. That's the point. Nggak bisa deh gue kayak udahlah tahu mereka lagi susah, terus gue harus nunggu monthly salary gue tuh bertambah dari orang yang gue udah tahu mereka tuh lagi sakit, walaupun mungkin mereka punya insurance dan mereka mau bayar juga, tetapi ini sangat pribadi, sangat personal sekali, bahwa akhirnya gue tidak nyaman untuk dibayar dengan orang sakit. Itu poin pertama, akhirnya gue tidak punya pilihan untuk I do some business, no choice gitu, karena aku dokter tapi nggak bisa di rumah sakit gitu. Jadi dari situlah akhirnya muncul, apa nih gue bisa bisnis apa nih, gue bisa berjualan apa nih. Dan di estetik, di anti aging, menurut gue itu fair. Kayak gue menjual jasa dan produk yang akhirnya tidak dibebankan kepada pasien yang sakit, tidak dibebankan dengan sebuah insurance dan sistem yang membatasi gitu. Hanya ada orang yang sudah sehat, they have a budget untuk akhirnya bikin mereka lebih sehat, mereka lebih happy, mereka lebih cantik. That's it. Menurut gue itu fair untuk saling mensupport di situ gitu. Jadi itulah yang membuat akhirnya jiwa entrepreneurnya ditumbuh gitu. Tidak suka dibatasin akhirnya dengan rules. Itu sih poinnya. Jadi Asklepian juga
Gak tahu deh, mungkin tetap masih banyak. Harusnya sih live kita malam ini tuh membuka sebuah referensi bahwa tidak perlu kalian tuh sama dengan booth orang lain. Kalian tidak perlu, kalau kalian punya perahu atau kalian melihat teman-teman kalian menggunakan perahu, kalian boleh kok untuk naik sepeda. Kalian boleh kok untuk akhirnya naik motor dan naik mobil atau jalan kaki bahkan. Tetapi dengan Naik tujuan yang naik apa? kuda boleh, naik kuda Boleh. juga. Kalian bisa naik pesawat bisa lebih cepat untuk ke tujuan itu gitu kan. Oh iya, Nah, juga. kebanyakan tuh dari anak milenial zaman sekarang, apalagi dokter kayak udah ngikutin track aja bahwa oke, gue lulus 3 tahun lagi jadi sarjana kedokteran, begitu gue akan koas, gue internship, itu mungkin gue akan going spesialis di mana gitu. Itu part yang sebenarnya nggak salah, asli itu nggak salah. Tapi kalau semua orang akhirnya harus jadi spesialis, terus siapa yang akan ngurusin rules manajemen rumah sakit? Siapa akhirnya akan mengurus rules bisnisnya dunia bidang kedokteran? Siapa yang akhirnya akan mengurusi semua prinsip aspek kehidupan medis yang cukup jelimet ini kalau semua dokter akhirnya mau praktek. Jadi part-part ini bisa dijadikan bahan untuk akhirnya gue sukses ternyata jalannya nggak cuma spesialis. That's the point. Itu mungkin juga bisa ngebentuk untuk jadinya jiwa entrepreneur jadi muncul gitu. Iya, karena kata sukses itu bisa bermacam-macam cerita ya di bagian Yap, setiap orang. Jadi yap. saya Dokter Yusri sama sukses saya pasti akan berbeda gitu. Sebenarnya dok, saya juga dulu pernah nih pengen punya suatu impian membuat suatu klinik gratis nih buat semuanya. Nah itu didapat dari mana? Dari betul, saya terbuka untuk Kan ini akhirnya kita nggak dapat dari pasien yang sakit nih, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi harapan kita sama nih dok, kayak ya gitu. itu Nah kembali lagi, framingnya akan ke situ frame-nya. betul. Nah oke dokter Yosi. Nah Hmm, teman-teman Asclepia nih kadang ada kendala mungkin ya untuk mulainya tuh gimana? Memulai. Kadang bingung nih, aku harus mulai dari mana kayak gitu. Nah itu ya, bisa nggak sih suatu cara apa? memulainya ya. Iya, cara Oh, mulainya itu gimana biar jadi uh, bisa jadi seorang dokterpreneur kayak gitu. gini, tadi aku udah bilang itu poin pertama adalah modal semua dokter. Semua dokter itu influencer. Itu udah modal jadi dokterpreneur sebenarnya. Karena kita sudah gini, orang bisnis itu kan trust. Orang bisnis itu adalah kepercayaan. Bisnis yang sehat adalah bukan menjual produk, tapi menjual value, menjual goals, menjual trust akhirnya. Dia dipercaya sama klien-kliennya, sama konsumennya gitu. Dan semua dokter sudah punya modal itu. Tidak pernah ada dokter yang nggak dipercaya sama pasiennya. That's it. Karena itulah makanya gue bilang semua dokter itu influencer. Tinggal akhirnya memaintain untuk bisa menginfluensi sampai mana. Sesimpel hal yang kebanyakan dokter muda suka nggak sadar adalah kita dokter, kita menceritakan gaya hidup yang sehat, kita menceritakan cara hidup yang menyenangkan, yang menyehatkan gitu ya. Tetapi kitanya sendiri ngerokok, kitanya sendiri perutnya buncit, nggak olahraga. Nah itu kan kita menghancurkan trust yang kita bangun sebenarnya gitu. Gimana kalau lo ntar punya bisnis kalau akhirnya lo sendiri looks aja tuh udah meyakinkan konsumen lo gitu. Itu poin perintil yang Betul, kalau mau dari mana, dari situ memulainya. Menjaga trust yang kalian sudah punya di profesi masing-masing. Karena kalau kita ngomongin bisnis, kalau kita ngomongin akhirnya entrepreneur, yang dilihat adalah looking, yang dilihat adalah image lu yang lo bentuk gitu. Gimana kalau dokternya punya bisnis klinik, tetapi dokternya sendiri kucel gitu. Siapa yang mau datang? Atau dokternya punya klinik slimming apa treatment yang oke, tapi dokternya buncit. Siapa yang mau datang? Gitu kan. iya betul. Kayak dokter jantung tapi dia ngerokok. Siapa yang percaya jantungnya sehat kalau dokternya sendiri ngerokok? Itu poin paling simpel. Jadi kalau pertanyaannya kapan bisnis mau dimulai, ya mulai dari diri sendiri. Bangun dulu image diri. Paling simpel adalah personal branding lo dibangun dulu as a dokter. Simple banget. Kalau lo emang mau kelihatan jadi dokter, ya berpakaianlah pantas seperti dokter. Bukan berarti harus kaku, tetapi bisa lah ya kelihatan clean, kelihatan rapih, in a good way, fit body. Nggak mestilah harus berotot, tapi paling nggak lo nggak buncit. Terus gaya hidup sehat itu emang lo munculin. That's branding, image. Branding image itu dibentuk dari pada saat kuliah sebenarnya. Pada saat kalau mau bisnis nih, ini biasanya bisnisnya nanti pas jadi dokter yang ngebangun
root bisnisnya ya dari kuliah. Pada saat kuliah dia gampang dipercaya orang, dia emang jujur, lookingnya memang looking good, rapi, bukan bilang ganteng ya, bukan bilang cantik, tapi memang you you a good doctor gitu. Dia merepresent itu gitu. Dengan begitu lama kelamaan kalau dia mau membuka sayap untuk berbisnis, gue yakin sih pasti akan gampang aja karena image dokter itu udah jadi gitu. Itu Oh poin gitu. membentuk Poin branding as a dokter aja dulu. as a dokter. Jadi kalau jadi seorang dokter tuh pasti harus memunculkan suatu aura gitu ya dok ya. Aura bahwa uh, Jangan sampai buncit. Menurut gue tuh nggak penting sih. Kayak yang jangan ngerokok, jangan kucel gitu. Karena lo menginfluence pasien, itu poin pertama untuk lo berbisnis. Gimana lo bisa dipercaya kalau akhirnya lo masih acak adut gitu. bener banget sih. Jadi emang bisnis itu core-nya adalah suatu kepercayaan. Jika kita Terus, sudah nggak percaya, kita bakal nggak bakal beli lagi di situ. Contoh kalau kita beli tahu aja nih, tahunya katanya ada cabenya di dalamnya. Terus kita beli nggak ada cabenya, itu udah kayak selesai lah kayak gitu ya. Totali selesai. Nah, oke. Teman-teman Asklepian kalau mau tanya langsung ke Dokter Yusri bisa langsung ketik di komen ya. Langsung aja ketik di komen tanya sesuatu tentang dulu dokter atau nih. Masih pada mau nyimak-nyimak dulu kayaknya. oke. Sekarang lanjut ya dok ya. Gini dok, Ya, boleh. sekarang di digital ini, Hmm. era digital ini tuh edukasi membuat suatu apa ya donasi atau sosial kayak gitu. Nah, menurut Dokter Yusi sendiri, uh, gimana sih kita bisa bersaing dengan dokter-dokter yang sudah membangun brandingnya sendiri nih? Mungkin ada dokter, nanti ada Dokter Reza Fahlevi, ada Dokter Jaka yang sudah mereka semua sudah buat brandingnya diri sendiri dengan seorang penyanyi kayak Dokter Yusri. Jadi aspeknya Dokter Yusri ini seorang penyanyi juga loh, jangan salah. Gitu. Oke, gue memang oke, balik lagi. Setelah tadi udah muncul pengennya bisnis, udah pengen ada hasrat yang lain selain jadi dokter gitu ya. Yang berikutnya emang mesti dipikir adalah lo mau dilihat sebagai apa. Itu stage berikutnya. Kita belum bahas nih bisnisnya akan apa. Kita baru ngomongin branding image aja dulu. As a brand image aja dulu, bahwa semua dokter tuh kan bisa dibentuk. Gimana caranya lo bisa dilihat ada 80 ribu atau bahkan berapa juta dokter di dunia ini, tapi lo kelihatan. Itu kan berarti kita ngebentuk, kita nge-display. Nah itu kayak tadi lo bilang gitu. Gimana caranya bisa ngeliat lo dan senior yang udah kelihatan, Dokter Reza sama Dokter Tompi misal gitu ya, apa yang membedakan? Nah itu yang pentingnya untuk apa namanya harus dibentuk gitu, harus dipilih dan dibentuk. Sorry, bukan cuma dibentuk, dipilih dan dibentuk. Mau dikenal seperti apa? Ini yang jangan jadi salah. Orang suka salah. Kita masih ngomong di branding ya. Orang suka salah, suka bilang kalau oh branding itu berarti berhubungan sama sosial media. Enggak gitu cara berpikirnya. Personal branding itu adalah kita nggak bentuk, kita pengen dinilai, kita pengen dilihat, dikenal sebagai apa. Nanti dari personal branding itu akan ditarik toolsnya. Ada lewat sosial media, ada yang lewat offline, ada yang lewat iklan, ada yang lewat bertemu banyak orang, ada yang lewat karena ikut banyak pelatihan, banyak ikut seminar. Itu kan semua adalah part dari membentuk branding. Misal, ada satu orang dokter, cewek, cantik, cakep, selalu pakai baju yang fashion banget, tapi dia juga suka masak. Maka dia akan membentuk diri sebagai dokter yang suka masak. That's branding. Nah, nanti dokter ada part ya dokter hook gitu misal, atau let's say Tompi gitu, dia bisa nyanyi tapi dia juga dokter, tapi dia juga fotografi, tapi dia juga bisa produce film, maka dia akan dilihat sebagai dokter yang multitasking, let's say multi talenta bisa gitu. Nah gue pribadi dari dulu gue jadi dokter awal, gue sangat sadar dari SMA bahwa gue memang bisa nyanyi, tetapi gue juga sangat sadar untuk memilih ada part yang mesti dilebihkan, bahwa gue emang lebih suka dilihat sebagai dokter daripada jadi penyanyi. Maka porsinya kan gue kurangin. Jadi pada saat gue melihat bahwa oh gue bisa mengerjakan hal lain nih di luar dari kedokteran, maka gue akan membentuk image itu bahwa gue mau dilihat dan dikenal sebagai teman. Biasa kalau media nanyain teman-teman media adalah gue dokter yang bisa nyanyi, bukan penyanyi yang kebetulan dokter.
Ini ada poin yang berbeda. Gue adalah dokter yang bisa nyanyi, bukan penyanyi yang kebetulan Oh, dokter. Maka prioritas gue adalah dokter. oke, oke. Masuk ini dok, masuk Tetapi terus. penyanyi adalah part kecil yang memang gue yakin gue bisa nyanyi, tapi ini cuma sebagai pembeda untuk membedakan gue dengan dokter Didit, gue dengan dokter yang lain gitu ya, bahwa akhirnya oke, Yusri yang bisa nyanyi, ya dia dokter. That's some image, that's a brand. Hal benefit Oke, apa yang gue dapat? jadi Gue dapatnya adalah berarti gue punya akses. I get the link bahwa akhirnya pada saat senior ada channel apa segala macam melihat bahwa mereka akan melihat gue berbeda. Poin itu yang gue bentuk. oke, jadi ada unique way dari Dokter Yusri untuk Emang lo lihatin catch ya, mengambil perhatian gitu ya. ya, Jadi ada satu Dokter Yusri signature yang lo sendiri, keluarin. iya signature. Ya, Nah itu dia dok. Jadi kadang ya untuk menggali signature dalam diri itu perlu ini ya, perlu suatu strategi tersendiri ya. Nah mungkin tadi sudah dijelaskan. Oh nanti bisa jadi dokter penyanyi. Kalau nanti aku, ya, kayak aku nih, aku nggak bisa nyanyi dok kayak gitu. Aku mau ya, ya, gimana ya? Gitu. ya. Nah itu Oke. Ya, membutuhkan gimana dok? yes. Belum selesai. Tadi case-nya gue yang paling gampang karena gue bisa bernyanyi gitu ya. Tapi akhirnya tidak semua Uh, bisa bernyanyi. Tapi semua orang tuh punya passion yang banyak. Tidak pernah ada satu orang di dunia pun yang cuma punya satu kebisaan. Itu harus di note bahwa siapapun terlahir di dunia pasti dengan banyak kebisaan. Banyak kebisaan. Tinggal mau gali nggak? Tinggal mau nyari nggak itu passionnya di mana? Nah, jangan sampai nih yang baru lulus nih, teman-teman Asklepian yang lagi fresh banget nih, kayak tadi gue bilang, cuma ngikutin alur gitu, bahwa akhirnya habis gue koas, gue UKM PPD, gue jadi dokter, sempat dokter gue internship, habis itu gue magang, gue jadi dokter umum, terus gue cari link buat sekolah spesialis, that's it. Maka lo tidak memberikan part untuk mencari tadi yang gue bilang bahwa lo mau dibentuk sebagai dokter apa sih gitu, lo mau dilihat sebagai dokter yang gimana sih gitu, itu tidak digali. Jadi sebenarnya poinnya adalah ya lo mau nggak untuk menggali part ini untuk menjadi image lo dan berbeda dengan dokter yang lain gitu. Nah ini jadi poin yang cukup harus krusial dipikirin gitu, karena kayak gue aja, gue nggak kemarin sore ngebentuk gue nggak kemarin ngebentuk bahwa gue bisa nyanyi itu baru kemarin sore, tapi dari mulai SMA, dari kuliah, gue akhirnya kuliah pas koas gue ikut The Voice, gue cari link ke sana sini, karena itu akhirnya nanti semua orang akan punya value berbeda. Tinggal mau apa enggak. Jadi kalau kita ngomongin docpreneur, kita ngomongin digital, kita bentuk sosial media branding, balik lagi ditanyain, lo mau nggak ngulik diri lo sendiri aja dulu. Kayak orang yang cuma suka jadi dokter aja lurus, nggak bisa. Dia pasti punya kebiasaan lain. Misal, bisnis, mungkin public speaking, atau mungkin fashion, fotografi, pasti punya part yang lain. Tinggal dia mau nggak ngasih space lebih untuk itu menjadi citra dirinya dia yang berbeda daripada dokter-dokter yang lain. Itu poinnya. Oke. Gitu. Nah, kalau udah sampai di step itu, baru nanti kita akan ngomongin passion. Jadi tadi tuh trappingnya, step up-nya adalah oke, lo passion jadi dokter. Oke. Terus lo akan nyari nih, setelah jadi dokter, gue mau jadi dokter yang kayak apa? Itu bagannya ya. Oh, gue mau jadi dokter yang business. Oke, lo punya kebiasaan apa? Ditarik lagi. Nah, dari kebiasaan itu, nanti lo lihat nih. Ya, fakta berikutnya, selain tadi gue kebiasaan, punya banyak kebiasaan, yang berikutnya adalah lo kasih porsi yang pas. Bisnis nih, kita ngomongin dokpreneur. Lo mau dokternya yang dominan atau bisnisnya yang dominan? Ya, lo mau dokter yang dominan atau nyanyinya yang dominan? Kalau di gue, Oke, misal gue mau dokternya yang dominan, nanti gue bisa pecah lagi. Lo mau dokter yang kayak gimana? Dokter yang klinisi ketemu pasien di rumah, atau lo mau jadi dokter yang punya banyak waktu, lo bisa ngelakuin banyak, lo masih bisa berkarir, tapi lo juga masih bisa bantuin orang. Maka gue pilih skincare. Nah itu dengan gampang kita memplotting kalau kita sudah sadar sudah sadar potensi diri gitu. Nah yang baru lulus nih punya waktu
untuk meriset itu, meriset bahwa gue sebenarnya sukanya apa ya. Gue yakin gak sih beneran mau spesialis? Kalau spesialis, gue beneran suka paru, jantung, kulit, atau apa ya? Habis dari situ, kebiasaan lain gue yang bisa gue mix untuk jadi branding gue apa ya? Sampai ke situ cara pikirnya. Pola pikirnya akan sampai ke sana. Gitu. Nah, kalau dok gimana, ada yang nanya nih, dok gimana bedain passion sama distraction? Apa sebagai dokter adalah sebuah passion? Oh, aku jawab ini dulu ya, ini menarik nih. Passion dan distraction. Kita selalu kejebak sama hal yang bilangnya adalah kalau passion itu hal yang disenangi gitu. Distraction juga hal yang disenangi sebenarnya. Nah, terus apa dong bedainnya dok? Passion itu, lo tidak pernah bosan ngelakuin itu. Distraksi, pasti ada titik jenuhnya. Atau pasti ada titik trennya. Misal nih, dokter saat lagi ngetren naik sepeda, dia ikutan naik sepeda. Ada part nanti di saat dia akan bosan naik sepeda tuh nggak tren lagi. Maka itu namanya distraction. Tetapi kalau emang itu passion, mau tren, mau dibayar, mau enggak, ya lo happy aja ngelakuin itu. Itu passion. Jadi passion distraction itu sama-sama disenangi, tetapi distraction itu ada part untuk expired-nya. Tapi kalau passion tuh nggak ada part expired sama sekali, lo akan seneng terus. Gitu. Nah, kayak tadi gue bilang, lanjutin lagi yang tadi porsinya nggak bisa sama. Kayak tadi, lo nggak bisa kayak 50% dokter, 50%-nya bisnis tuh nggak bisa. Ada part yang mesti lo kecilin. Kalau lo udah nemu nih, udah nemu gue sukanya bisnis. Nanti lo pikirin lagi, bisnis seperti apa, atau bisnis yang akan nyita waktunya berapa banyak. Kalau ternyata emang part kesenangan passion lo di bisnis yang banyak, maka lo harus turunin part dokternya. Maka mungkin lo nggak perlu jadi spesialis yang fokus banget di rumah sakit dan klinis, tapi mungkin lo bahkan mesti ngambil S2 ekonomi, lo mungkin mesti ngambil manajemen, untuk apa? Untuk ngebentuk dan ngedukung bisnis lo gitu. Jadi poinnya apa dok? Dokpreneur itu nggak pernah ikut orang. Dokpreneur tuh selalu ikutin hatinya, dia nyamannya di mana. Kalau kalau lo masih suka ngikutin alur teman spesialis, lo ikut spesialis, teman lo nikah, lo ikutan nikah, ya itu berarti lo belum dokpreneur. Ya, masih ikut arus-arusnya ini ya, yang lain ikut-ikutan jadi follow di inovator ya. Iya, Itu kan intinya dokpreneur kan, tuh Dok. tahu, dokpreneur tahu Iya. banget goalsnya mau ngapain, gitu. Itu poinnya. Mm-mm. Kita Poinnya. pertama harus set target kita ya, Dok ya. Target kita mau jadi apa? Kita harus bentuk dari sekarang sehingga nanti kita bisa terbentuklah suatu jiwa inovasi kita. Jadi bukan ngikut orang lain. Aku pengen Ya, jadi kayak Tompi, kayak gitu. Aku pengen nyanyi juga kayak gitu kan. Nggak kayak gitu kan ya, Dok ya. Jadi kita harus punya suatu unique point gitu kan. Unique point yang bakal yes. kita bisa berikan ke teman-teman dan juga pasien kita tentunya nanti kayak gitu. Nah, Ini Dok, masih lanjut. Ini ada sekarang kan ada pandemi nih, COVID. Kita kan susah nih ada yang buat nanya, bisa iya, Dok. aku jawab dulu ya. Dok, gimana cara cari tahu kalau kita Oh, punya hidden boleh. talent? Oke, hidden talent itu kayak tadi explore. Yang tahu cuman lu sendiri. Nggak mungkin lu bisa tanya hidden talent gue apa ya ke pacar lu, ke orang tua tuh nggak bisa. Tapi lo sendiri yang harus need time untuk lu riset. Riset tuh nggak mesti harus bikin penelitian. Riset tuh dengan cara lo googling, lo cari tahu, lo going out gitu ya, sendirian, berpikir, merenung untuk nanti akan ketemu, oh ternyata gue suka ini nih. Atau lo coba-cobain aja. Kalau misalnya let's say lo suka nonton Korea, bisa aja lo. Emang ternyata talent lo adalah bisa belajar bahasa Korea. Mungkin dengan belajar bahasa Korea itu bikin lo bisa jadi sip di Korea, let's say gitu. Itu kan part passion hidden talent yang lain gitu. Jadi jangan menutup banyak kemungkinan walaupun tapi kita riset terus. Riset tuh ke dalam, bukan keluar, tapi lebih ke dalam diri sendiri untuk bertanya, untuk nyobain hal baru. Nanti akan ketemu gitu hidden talent-nya di mana. Apakah ini passion atau distraksi aja gitu. Begitu kira-kira. Ada lagi mau dilanjut? Halo? Halo? Halo, Dit?
Dokter Didit, Iya suaranya dok. kok nggak ada? Putus-putus Oh, tadi oke. dok. Iya, Ya, oh ya, ya, ya. oke dok. Ya, tadi agak ada gangguan sinyal kayaknya Mhm. dok. Ya, oh jadi gitu ya. Jadi kayak harus menggali dalam-dalam. Kita mungkin harus kayak hangout sebentar, ketemu banyak orang, terus kita kenalan sama banyak orang dulu, baru nanti bakal dapet suatu inspirasi nih. Kita bakal mau ngapain kayak gitu. Nah itu yang poin Ya, penting ya. Jadi dokter itu nggak selalu harus eh, ketemu belajar terus ya full textbook kayak gitu kan kita juga tahu gimana dunia lapangan itu kan kayak gitu ya dok ya. Nah, ya, nah tadi sudah dijawab ya. Tadi ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti kalau Asripian pengen tanya-tanya bisa langsung di komen ya. Oke, nah ya, ketika COVID kayak gini nih kita buka. Nah itu kan sebuah tantangan juga nih pandemi ini, karena kan keterbatasan kita bisa melakukan talk show, keterbatasan kita bisa melakukan suatu tatap muka. Kan orang kadang ya, kalau melihat langsung itu bersemangat ya dok ya, gitu. ya. Oke. Mau nanya apa? Jadinya lanjut ke COVID. Aku agak jelas. Halo? Halo? Iya ke COVID dok. Tadi, Suaranya putus-putus. sorry, Ya, ya, ya. halo dok. Gimana tadi pertanyaannya? Aku nggak jelas. Oke, jadi gimana tantangan kita sekarang kan pandemi ya dok ya. Jadi gimana Ya, caranya bisa berbagi atau menghidupkan influencer kita di tengah pandemi ini kan kadang orang pengennya ketemu langsung nih kayak gitu. Nah, jadi gimana siasati kita di dalam pandemi ini dok? oke. Ini berarti kita udah ngomong masuk ke bisnis ya, berarti. Betul. Lanjut. Akhirnya, let's say bisnis gue yang kita bahas. Kita membedah bisnis gue. Gue memulai bisnis dari 7 tahun lalu. Dan sekarang dalam kondisi masih termerangkak. Tapi pada saat COVID ini, yang mesti diperhatikan adalah ini baik lagi ilmu yang mungkin nggak dapat di sekolahan ya, maksudnya dapat di kuliah. Jadi emang ini ilmu cari sendiri gitu dengan baca, dengan course dan lain-lain. Nah ini juga bisa jadi pilihan buat teman-teman juga mau cari passion. Di dunia di saat COVID-19 pandemi gini, memang akhirnya cash adalah kunci. Semua orang tuh mempertahankan cash, tapi bisnis itu kan harus berputar, mesti tetap berjalan. Yang bisa gue lakukan di bisnis gue adalah ya branding terus, karena branding dan selling tuh tidak pernah bisa beriringan. Branding itu emang tugasnya membakar duit, emang branding awareness, ngebangun terus branding, promosi terus. Sell marketing adalah ya muterin duit income kita. Nah, pada saat COVID gini, justru yang mesti dilakukan adalah branding terus. Karena kita nggak pernah tahu nanti akhirnya marketnya akan kan ada beberapa gini. Semua orang itu terdampak COVID, ya. Semua Ya, orang terdampak COVID. Tetapi tidak semua lini bisnis kena COVID. oke. Ya, ada mungkin pas COVID malah dia naik. Atau mungkin ada market base kayak gue di skincare yang mungkin B ke A, ya tidak terlalu kedampak gitu. Walaupun mungkin akan ada penurunan omset, tetapi tidak kedampak. Jadi yang gue lakukan sekarang ya stabil seperti biasa, branding tetap jalan terus, diakalin gimana caranya biar akhirnya cash flow-nya tetap muter gitu. Itu kuncinya. Yang bisa satu, yang kedua, gue membuat low budget tapi high impact. Gue melakukan tidak terlalu banyak belanja buat produksi gitu ya, buat cost produksinya dibikin di minim, terus bikin promosi juga promosi yang akhirnya bisa low budget, nggak terlalu lempar duit banyak. Jadi karena ya tadi cash tuh kuncinya, kita harus pegang banyak cash. Jadi akhirnya perputaran ekonomi tetap harus berputar seperti biasa, tapi kita minimalisir cost produksi. Itu yang gue lakukan. Tapi balik lagi, karena emang bisnis gue mungkin di market yang B ke A, jadi terus jadi yang gak langsung gulung tikar banget, alhamdulillah sih enggak. Cuman omsetnya menurun, cuman paling nggak masih bisa jalan, karena pasien skincare itu yang tadi gue bilang, mereka punya budget, mereka yang sudah punya alokasi budget, karena ini bukan kebutuhan primer, jadi orang yang datang ke skincare tuh pasti dalam kondisi yang primernya tuh sudah tercover gitu. Jadi yang gue lakuin adalah justru pas masa pandemik ya brandingnya dinaikin, promo terus, malah justru bikin banyak activity-activity yang engagement sama pasien,
Biar apa? Biar mereka nggak lupa kalau ada skincare gitu. Mereka nggak lupa untuk treatment nantinya. Mereka nggak lupa untuk balik ke klinik nantinya gitu. Itu yang gue lakukan. Oke, jadi itu yang dilakukan Dokter Yusi selama pandemi ini ya. Jadi tetap keep in touch dengan pasien dan juga tetap Keep it bisa. Uh, klien, klien. Oke, baik. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Anggi underscore Jenny Sweet. Oke, Oke. tanya Dok, sama dokter menjadi dokterpreneur, pernahkah mengalami kegagalan? Jika ada, bagaimana dokter menyikapi dan cara untuk bangkit itu gimana, Dok? Gitu. Wah, banget nih pertanyaannya jadi bikin curhat. Aku pernah sampai depresi dan ke SPKJ. Saking pernah Wah, chaos banget. Jadi di awal-awal bisnis dulu biasa lah ya, nama juga baru memulai bisnis gitu. Terus udah gitu apa namanya baru ngerti belajar ekonomi, apalagi kita nggak pernah punya background belajar bisnis di kuliah gitu ya teman-teman. Jadi masih ngeraba banget. Dan ada satu kondisi jadi gagal gitu bisnisnya, maksudnya tidak sesuai yang diinginkan, ada masalah di bisnisnya, jadi aku sempat depresi. Jadi sempat depresi terus pulang ke Jogja. Habis itu sempat berobat dengan SPKJ sekitaran 2 bulanan untuk bisa bangkit lagi. Terus udah jadi lebih baik lagi. Jadi inilah pentingnya bisnis. Bisnis tuh dikasih pelajaran yang banyak banget. Dari bisnisku yang gagal, aku jadi ngerti ilmu bisnis lebih bagus. Jadi ngerti relationship dengan partner bisnis tuh bisa jadi punya pengalaman. Bisa belajar buat lebih dewasa untuk bangkit dari gagal sedepresi-depresinya. Terus bisa bangkit lagi. Bisa acceptance, bisa punya healing self care yang baik untuk memaintain mood, emosi, tidak dendam dan lain-lain, tidak trauma. Itu pelajaran dari bisnis. Jadi kalau ngomongin entrepreneur tuh ilmunya tuh bisa luas banget dan kita nggak belajar di kampus sayangnya. Jadi kayak misal malam ini kita bisa ngobrol sedikit, nanti kalau habis itu ada webinarnya sekalian gitu, itu emang harus dipakai banget karena itu investasi yang penting dan kalian nggak dapat di kampus satu. Yang kedua, itu adalah pelajaran yang paling murah. Pelajaran paling murah adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Itu enak banget. Kita nggak perlu harus ngalamin, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Gue pernah gagal, belum tentu kalian juga harus gagal untuk bisa belajar part yang sama. Tapi dengan kegagalan gue, kalau kalian bisa belajar, ya kalian nggak perlu untuk ngalamin apa yang gue alamin kan, gitu. Jadi ya begitu, itu caranya. Udah sampai depresi, terus bangkitnya itu cukup butuh waktu sekitaran 3 bulan, kayak sendiri dulu, nata bisa. lagi moodnya, terus nata lagi buat bisa balik lagi. Karena dari minus, pernah dalam waktu 3 bulan itu aku hidup dari kartu kredit, karena udah nggak punya apa-apaan, chaos. Bisnisnya chaos, jadi mulai dari nol lagi gitu. Tapi punya kartu Pernah, kredit ya? Enggak ya? Enggak utang oh, ya, Dok ya? semua entrepreneur harus punya kartu kredit. Oh Kalau gitu. penolong loh. Itu yang membedakan. Kalau kalian emang nggak punya bisnis, nggak usah punya kartu kredit. Tapi kalau businessman, entrepreneur harusnya punya, karena banyak akses yang bisa diputar duitnya dari situ. Karena itu kan, kartu kredit itu bukan buat utang, tapi itu kan alat pembayar. Jadi kalau digunakan dengan wise, maka akan menjadi benefit buat hidup kalian. Tetapi kalau kalian emang tidak punya passion ke bisnis, ya nggak usah pakai kartu kredit sebenarnya. Oh gitu. Karena kan sekarang banyak banget nih yang kayak enggan banget punya kartu kredit karena nanti jadi boros, nanti ketipu, nanti kan banyak sekarang scam-scam di apa website gitu. Kartu kredit terus kreditnya hilang atau kita bayar lebih banyak gitu, Dok. Jadi Ya. itu yang harus dihilangkan, Dok ya, gitu ya. Balik lagi ke tujuan goals awalnya, kalian mau jadi apa? Kalau emang mau jadi dokter, terus dokter periksa pasien sih nggak perlu kartu kredit. Tapi kalau kalian mau jadi dokter yang beli alat kesehatan, punya produk skincare, mesti berurusan dengan transaksi di luar negeri, ya kebanyakan pakai kartu kredit. Jadi ya gimana dong gitu. Jadi balik ke kalian. Bukan kartu kredit yang salah, tapi habit kalian memakai kartu kredit yang mesti dibenerin. Oke, habitnya. Oke, jadi Asklepian jangan lupa tetap bisa screenshot IG Live ini dan nanti besok dapatkan 200.000 untuk 2 orang. Kita bakal bagi ya yang story paling menarik, screenshot dan tag @asklepia.masterclass. Kita akan cari yang paling menarik besok dan kita bakal bagi 200.000 untuk 2 orang. Oke, Yang jadi ya. Didit, bentar. Nih Maya Pravita, nih bagus pertanyaannya. Dok, dalam berbisnis butuh bikin dana darurat Hmm. atau buat branding dulu? Dua-duanya sama-sama penting.
Dua-duanya sama-sama penting dan kamu harus punya dua-duanya. Nah, biasanya nih yang bisnis-bisnis awal suka nggak mikirin tabungan di bisnisnya. Jadi kebanyakan udah punya profit, terus udahlah aja gitu dibuat yang lain. Sebenarnya pentingnya dari profit tiap bulan adalah disisihin buat tabungan klinik, nanti baru diputar buat sharing kamu, nanti diputar lagi buat modal. Itu harus dipikirin banget. Tabungan tuh terpenting. Kita nggak hanya punya tabungan pribadi, tapi harus punya tabungan di bisnis. Biar apa? Pada saat kondisi seperti sekarang yang emang butuh dana darurat gede untuk produksi bisnis itu penting. Nah, branding masuknya kemana nih dok? Kalau itu budget branding, masuknya ke cost produksi, bukan ke tabungan. Jadi pada saat kamu udah punya profit, let's say bulan pertama aja punya profit, kamu harus pisahin buat tabungan, let's say 10% gitu buat ditabung, terus buat nanti cost produksimu, itu include duit brandingmu di situ, udah gitu sama profit buat kamu sendiri. Itu harus dipecah. Jadi dari bulan pertama pun, dari memulai bisnis tuh, duit tabungan tuh harus dipisahin. Tabungan pribadi untuk dana darurat pribadi, tabungan bisnis buat dana daruratnya bisnis, itu harus dipisah. Karena Oh, itu penting. Nah, kalau yang branding ya maksudnya ke cost produksi. Tinggal kamu budget nih, cost produksiku mau seberapa ya untuk branding, kamu bisa lihat sendiri setelah tabungannya disimpan dulu. Gitu. Jangan pernah menabung setelah sisa, tapi tabungan tuh harus di awal. Jadi pada saat duitnya udah keluar, tabung dulu, baru sisanya dipecah. Jangan dibalik. oke, Gitu. jangan dibalik. Jadi dipecah dulu, baru Hmm. kita jalan ya gitu. Nah, kadang ini ada pertanyaan dok, berapa persen kita harus membagi ke pos-pos tersebut kayak gitu kan? Kadang mereka, aduh berapa persen aku harus dana darurat, berapa persen aku harus Ya, untuk dana yang lain gitu. ya. Paling gampang pakai rumus 4321 aja. Ini yang paling simpel, empat tiga dua Oh, satu. Itu paling gampang. Satu itu 10% buat tabungan. Terus oke. dua 20% itu untuk investasimu. Bisa investasi buat bisnis, bisa kamu buat invest beli alat, invest buat nambahin layanan, atau investasi di apapun lah gitu. Terus habis itu apa namanya, tiga itu buat bayar cicilan atau kebutuhan, hutang. Kan kadang kita punya cicilan kontrakan, cicilan alat gitu ya, itu di 30%. Baru 40%-nya ke pokokmu. Gitu. Jadi 4321 itu bisa dipecah. Oke, 4321. Jadi jangan lupa ya Mas yang menghantui kita itu ya. Iya, itu Oke. Nah, itu kan ya. Itu biar gampang aja 4321 itu paling gampang sih. oke, Gitu. 4321. Nah, dari situ, dari dana darurat itu dan dana yang kita dapat itu, Dokter Yusri pernah nggak kebayang punya target, punya passive income? Nah, itu gimana tuh? Oke. Kalau kita punya target tentang income. Um, semua goals bisnis adalah passive income. Semua goals bisnis anything pasti goalsnya pasti passive income. Nah, passive income tuh banyak bisa dicapai dengan banyak hal, bisa dengan berbisnis, bisa dengan menabung, main saham, investasi reksadana gitu itu juga jatuhnya di passive income. Tapi kalau di bisnis pribadi kayak gini-gini ya jatuhnya gimana caranya passive income tuh pas kamu tidur ya duitnya nambah kan. Kalau kayak misalnya dokter praktek tuh bukan passive income menurutku. Jadi kayak misalnya sekarang aku berpraktek, tetapi ya praktekku sekarang tuh adalah as a patient aku jadi dokter, tetapi aku menjual produk, aku bekerja sama dengan produk-produk lain untuk sharing profit dan lain-lain. Nah, itulah bisnisku. Jadi skincare ini adalah bisnisku untuk di copy ke banyak kota gitu ya, di banyak kerjasama dengan banyak orang lain. Nah, itu adalah bisnis. Tetapi aku berpraktek adalah bukan bisnis. Praktekku ini adalah as a profesiku, as a patientku, as a doctor gitu. Tapi dia bukan bisnis. Nah, kita kalau bilang bisnis itu kalau kita merem gak ngapa-ngapain duitnya nambah. Nah, itu bisnis. Jadi kalau Oh, nanya income, ya balik ke produk yang kamu jual apa nih? Selama kamu masih jual jasa, mau dokternya kaya raya dia bukan bisnis. Gitu. Karena kalau dia tidur, dia diem, dia nggak praktek, dia nggak dapet duit gitu. Kan oke begitu. dok. Jadi Iya, kalau ngomong ya semua orang klinis ya dia tuh bukan businessman, bukan dokpreneur gitu. Tapi dokpreneur pun kalau dia praktek, dia punya skincare gitu, tapi dia praktek, ya belum bisnis. Itu akan jadi bisnis, jadi passive income kalau pada saat dia tidur akan kepada pasien yang misal dia punya cabang, dia punya produk yang bisa dia jual, dia bisa jual apa namanya franchise-nya ke dokter lain, nah itu bisnis gitu. oke. Wah, seru banget nih sama Dokter Yusri nih. Waduh, ini terakhir dok, mungkin ada pertanyaan tentang dari Aristida Cahyono. Ini Ya, gimana cara membentuk tim? Mungkin terakhir ya ini ya. Cara membentuk tim dalam
bisnis itu gimana, Dok? Dokter Ido nih keren loh. Dokter Ido nih residen ortho hits nih di UGM. Dia Yoi, dia bisa dia juga dia juga lagi punya bisnis, bisa main musik lagi. Dia keyboardis handal juga nih. iya, mantap. Nanya apa tadi? Bisnis, bagaimana cara membentuk tim? Apa? Oke, tim. Tim nih penting banget, Ido. Tim tuh penting banget. Pertama, jangan buru-buru cari tim kalau kamu bisa ngelakuin sendiri. Kamu punya tim kalau emang kamu udah kewalahan. Selama kamu belum kewalahan, maka nggak usah pakai tim. Jangan sampai kamu punya tim, malah kos produksimu bobol. Itu nggak penting. Jadi, indikator tim tuh apa? Misal bisnismu tuh udah mulai bisa gede gitu ya. Kalau kamu nggak pegang admin, nggak ada yang keteteran. Atau kamu kalau nggak ngadminin, nggak ada yang bisa marketingin, apa segala macam, kamu butuh. Tetapi kalau kamu bisa ngerjain, masih bisa sendiri, let's say kamu masih punya produksi yang sedikit, kecil, bisa kamu handle sendiri, ngantar sendiri, balas-balasin orderan sendiri, maka nggak usah punya tim. Karena nyari tim tuh nggak gampang. Nyari tim tuh kita mirroring orang yang punya value, yang punya visi misi sama kita tuh susah banget, gak gampang. Sama aja kayak kamu tuh nyari partner hidup akhirnya, mesti bener-bener pelan-pelan. Jadi kalau masih bisa punya bisnis yang di-handle sendiri, maka handle sendiri. Pada saat punya tim, kalau menurut kamu udah urgent punya tim. Dan kalau cari tim, carinya pelan-pelan banget. Kalau bisa kamu bener-bener apa namanya, diamatin banget, cari yang bener-bener visi misinya sama. Itu susah. Itu nanti kita ngomongnya di leadership. Leadership tuh jadi beda lagi tuh, part di luar dokpreneur. Walaupun entrepreneur, tapi ada lagi part leadership. Leadership nih yang bisa bikin cari tim dan lain-lain. Karena dia mesti mengcopy visi misinya dia ke orang lain. Dia harus mirroring. Karena kadang kalau punya tim nggak kita handle sendiri, akan jadi taste-nya akan jadi beda. Nah ini yang pentingnya untuk kita mentransfer kita ke orang lain. Ini ada skill-nya sendiri tuh, Dok. Jadi nanti kita ngobrol sendiri deh. Oke, Yang nah paling banget urgent, kan ya untuk ini kalau ngobrol bareng. urgent, Nah, sorry gimana, Dok? kalau nggak urgent jangan dulu cari tim. Betul, saya setuju. Jadi kan tim itu adalah suatu bikin pasangan ya. Kapan kayak gini pacar dan milih istri gitu kan ya, Dok ya. Oke, seru banget ya sama Dokter Yusri malam ini. Nah, Sinyalnya terganggu sepertinya. Ha, ya dengar aku? sebagai Oke, sebagai sorry. Halo, hai. Sorry, nggak kedengeran. Apa namanya, Didit kayaknya sinyalnya agak terganggu. Pokoknya aku ulang sekali ya, Dit. Sorry karena tadi nggak kedengeran. nanti tadi Dokter Yusri Akan pengen ada kasih kelas sebuah di lagu webinar. buat Akan ada kelas teman-teman bareng Asklepia. Asklepio Masterclass webinar Iya, tentang any kind of topic entrepreneur. Kita akan bisa ngobrol di situ lebih jelas. Jadi aku akan jelasin how to personal branding, gimana membuat brand iya, bisnis iya. lo, Halo. gimana cara lo memarketingin bisnis lo gitu lebih detail di masterclass itu. Jadi kalau kayak ini kan cuma ngobrol sepintas ya, jadi nggak detail. Jadi kalau teman-teman ngobrol lebih detail nanti di kelas aja hari Kamis itu, sepertinya mungkin tidak akan ramai karena aku cukup yakin masih banyak dokter yang suka jadi karyawan, tetapi nggak banyak dokter yang mau jadi bosnya. Jadi aku juga nggak berharap dan membayangkan akan Ya. banyak banget yang ikutan kelas aku, tetapi aku yakin yang akan ikut kelas aku tuh orang-orang yang mau freedom aja, mau ngatur aja, nggak mau diatur gitu. Dan aku lebih senang begitu. Karena bagaimanapun dokpreneur itu adalah bukan part yang sangat di mayoritas diminati banyak orang, tetapi dari dokpreneur itu justru bisa ngatur banyak hal gitu. Jadi kayak sepertinya kelasnya akan sangat menyenangkan dan eksklusif karena tidak banyak orang, jadi kita bisa diskusi lebih banyak. Karena sekali lagi banyak banget dok yang suka jadi karyawan. I don't know why, tapi akhirnya mereka emang lebih senang diatur. So kita aja yang jadi pengatur lebih menyenangkan. Bet-
Oke, baik dok. Terima kasih banyak Dokter Yusri ini. Aduh, maaf karena koneksi, Oke. jadi Dokter Yusri yang mempromosikan. Jadi intinya teman-teman Asklep Ya, aku dengar. join, nanti Aku cara dengar. joinnya bakal kita kasih di poster. Jadi tetap pantengin terus IG kita @asclepio.masterclass. Kita bakal kasih cara join di kelasnya Dokter Yusri tentang how to make your unique. Halo dok, ya. Oke, gimana caranya Oke, membuat suatu personal branding yang unik sekali ada di EP album pertama aku, menjadi masih seorang ada di dokter. masih ada Oke, di digital platform sekarang sepertinya. Aku mungkin bikinnya waktu aku terakhir koas, dok, bikin di ruang dokter operasi bisa pada saat emang sedikit masih jadi aja koas nyanyi buat dan Asclep menulis lirik nih, lagunya emang di dong, ruang menghibur operasi sebentar karena aja terakhir 3 mati menit gaya terakhir dan nih. bikin lagu. Judulnya Operasi Hati, teman-teman bisa lihat di digital platform. Refnya gini. Cinta buatku melayang jauh di langit yang biru. Kau dokter cinta yang bisa sembuhkan luka di hati setelah kau operasi hatiku. Ya, mhm. Yap. Hmm. Oke, wow, keren banget. Yoi. Nah, teman-teman, besok Oh, kita bakal ketemu lagi di sama Dokter Yusri. Oke.